Terima kasih teman-teman dan guru pamong. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan RPP ke-1 materi Quran Surat At-Tin kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Mari Amin. anak-anak kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa dulu. Siapa yang ingin menjadi pemandu doa pada pagi hari ini? Saya Pak. Ya, silakan Yasin. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ketika kita awali dengan doa, pelajaran hari ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini apakah masuk semua anak-anak? Iya, Pak. Alhamdulillah, masuk semua ya. Masuk, Nenek Pak. Yasin, total semuanya di sini ada 8 ya. Alhamdulillah, anak-anak. Anak-anakku, coba perhatikan gambar yang ada di depan itu. Coba siapa yang tahu pertama, coba deskripsikan gambar yang ada di bawah itu, yang ada di depan kamu. Di layar buah itu. Pak. Buah Pak. Siapa Buah itu? tin, Pak. Buah apa itu? Buah tin. Kalau nggak Iya. salah buatin, Pak. Iya, betul sekali, buah tin. Bagus sekali anak-anak. Buah tin itu buah yang sangat lezat dan berguna untuk tubuh manusia. Kemudian Itu katanya yang kedua itu, ini, Bu. yang kedua perhatikan gambar yang kedua. Gambar apa anak-anak? Gambar Ka'bah. Ka'bah, Pak. Iya, betul sekali. Terlihat gambar Ka'bah. Ka'bah itu apa? Ka'bah itu? Kiblat, Pak. Hah? Kiblat. Kiblat. Baitullah. Ka'bah itu Baitullah, betul sekali. Jadi Ka'bah itu kiblat umat Islam, juga disebut dengan Baitullah. Perhatikan gambar berikut anak-anak, yang ketiga dan yang keempat. Coba yang ketiga, apa itu? Gambarnya apa itu? Buah zaitun. Hah? Bukan jambu Buah air zaitun. Pak. Bukan jambu air itu. Itu adalah Itu, buah Pak. zaitun. Terlihat itu ada apa, minyak-minyak itu ya. Nah, itu buah zaitun. Nah, kemudian yang keempat ini apa ini? Yang keempat. Gunung Raung, Pak. Gunung? Gunung Raung. Bromo Pak. Tursina. Betul anak, ini kalau gunung dinyatakan gunung betul. Kalau raungnya kurang tepat. Ini adalah gunung di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu. Gunung apa kira-kira? Bukit Tursina. Tursina. Bukit Tursina. Bukit Oke. Sinai Yang Pak. lain? Yang lain? Bukit Sinai. Jabal Sebutkan yang Musa, lain. Pak. Betul. Jabal Musa, Pak. Iya, Gunung Sinai. jadi anak-anakku, ini disebut juga dengan Gunung Sinai, Bukit Tursina, Jabal Musa, sama saja. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang berkaitan dengan gambar-gambar yang ada di atas tersebut. Ya, jadi materi kita hari ini adalah membaca Quran surat At-Tin
kemudian memahami makna yang ada di dalamnya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak, yang pertama nanti mendemonstrasikan membaca atin, kemudian menganalisis hukum bacaan, matobi'i, alif lam nun, nun mati atau tanwin, mim mati dan qalqalah. Yang ketiga, menyebutkan arti dalam Quran surat At-Tin. Yang terakhir, menganalisis makna dalam Quran surat At-Tin. Apakah anak-anak siap untuk belajar? Siap, Pak. Siap ya? Siap, Sebelum Pak. belajar kita mulai, anak-anak kita bentuk kelompok ya. Kelompoknya yaitu yang seperti sudah kita sepakati kemarin. Kelompok 1 ada Nini dan Yasin, kelompok 2 Iin dan Sulistina, kelompok 3 Sumiati dan Ufron, yang terakhir Wiraatul dan Yunika di kelompok 4. Paham anak-anak ya? Iya, Pak. Paham. Bagus sekali. Iya, anak-anak, sebelum kita belajar membaca, anak-anak harus tahu bahwa ada fakta-fakta di dalam Quran surat At-Tin. Coba, siapa itu? Yunika, bacakan. Faris, Faris, Iya, iya, Fakta Pak. IF Atin. ya. 1. Atin. Artinya buah tin. Atin ini Artinya buah tin. tin. Terus yang kedua, 2. Surat Sangang Polo Lema. Mbak. Yang ketiga, 3. Berjumlah ayat. ya. Yang keempat, 4. Surat Makkiyah. oke. Terima kasih untuk Yunika. Mudah-mudahan teman yang lain juga sudah memahami. Nah, anak-anak, di sini Pak Lukman akan membagikan link. Link di sini ada link Google Site, di mana di dalam Google Site itu ada materi literasi untuk surat At-Tin, sekaligus di sana ada cara membacanya. Sebentar ya anak-anak ya. Silakan dilihat pada tombol chat di situ anak-anak, dikirim oleh Pak Guru. Jangan lupa kemarin sudah diberitahu Pak Guru untuk bawa HP loh ya. Untuk pakai HP maksudnya. Ayo silakan, itu dibuka link itu. Klik, silakan diklik. Lihat di Pak Guru. Klik. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ini. Bisa lihat anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Coba silakan di situ anak-anak diputar. Diputar di HP-nya masing-masing. Bisa anak-anak? Bisa, Pak. Bagus. Saya silakan diberi kesempatan Pak Guru untuk memutar cara membaca Quran surat At-Tin, sekaligus di slide ini juga Pak Guru siapkan agar anak-anak juga bisa tahu secara dengan layar yang lebih besar sehingga lebih jelas. Perhatikan anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Sudah, Pak. Waturi Sudah, Pak. sinin. Sudah, Pak. Sudah dibuka di Sudah. apa masing-masing? Alhamdulillah, Pak Guru belum Sudah. selesai, ternyata anak-anak sudah selesai. Alhamdulillah. Coba kalau memang sudah bisa, Pak Guru pengen cek, coba kelompok 2, coba Iin atau Sulistina, silakan untuk membacakan. Nanti Pak Guru beri nilai ya di sini ya. Di sini Pak Guru, kelompok 2 Iin Saya dan ya, Sulistina. Pak. Baca surat At-Tin, Pak. Ya, untuk yang lain perhatikan. Untuk yang lain silakan diperhatikan. Mungkin ada bacaannya nanti yang kurang pas, bisa mengevaluasi. Paham anak-anak ya? Iya, Pak. Ya, yang membaca saya tulis ini di buku ini. Kelompok 2 silakan. Iya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sini wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alhamdulillah, itu tadi kelompok 2. Ayo, silakan kelompok berapa yang mau mengevaluasi apakah tadi bacaan sulis sudah betul atau ada yang kurang pas? Saya Silakan. Pak, kurang Siapa? pas Pak. Faris. Kurang pas Pak. Mana yang kurang pas, Faris? Dengung gunanya Pak. Mana? Yang di Kurang mana? lama. Yang mana? Yang tsumma radadnahu asfala safilin. Cumanya Pak, kurang dengung Pak. Oh, kurang dengung ya, Iya. Sulis. Itu Pak, sebagai evaluasi ya. Bu Ya, Sulis, Pak. Bu Sulis pakai sin Pak, summa. Oh, summa. Itu kayak Sumiati Pak. Oh iya. Pakai sa ya. Semuanya Iya. perhatikan Iya, kelompoknya Pak. ya. Summa, jangan summa. Nah, itu betul. Yang terakhir ada tambahan dari Pak Guru. Saya kira sudah bagus yang dibacakan Sulis. Yang terakhir itu ketika membaca lafaz Allah itu lam jalalah. Jangan Allah pakai w. Nah, itu ayo. Alaihissallahu, jangan Allah lah, enggak boleh anak-anak ya. Anak-anak, apakah cara membaca sudah paham semuanya? Dari kelompok 1 sampai kelompok 4? Sudah paham? Sudah Pak. Alhamdulillah. Enggak. Kalau sudah paham, Ya, mari Pak. anak-anak kita lanjut pada materi berikutnya. Pak Lukman di sini memberikan visual berupa gambar. Silakan diklik lagi itu, tetap billing yang sama. Ada cara belajar tajwid di situ. Silakan anak-anak. Di sini Pak Lukman sambil menerangkan, anak-anak juga sambil bisa melihat materi yang ada di video yang ada di link tersebut. Ada matobi anak-anak, yakni jika ada huruf mat, ada fathah bertemu dengan huruf alif, maka itu disebut matobi'i. Jika ada kasrah bertemu ya mati, juga matobi'i. Jika ada doma bertemu waw mati, juga matobi'i. Ayo, mungkin ada yang mau menerangkan ini? Hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin kan ada di contohnya. Siapa? Pak Guru sudah beri contoh 1. Tadi kelompoknya Saya Pak. siapa? Kelompok 3 belum dan Pak? Saya Pak. Ya, silakan. Ayo. Saya, Wiratul. Pak. Ya. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah aha ain ha ghain kha, itu disebut dengan bacaan idhar. Idhar Betul. artinya jelas. Alhamdulillah, betul. Jelas. Siapa lagi yang bisa? Ayo, kelompok mana? Silakan. Hah? Ayo. Kelompok 3. Tadi kelompok 4 ini Wiraatul dan Yunika. Kelompok 3 belum? Saya Pak. Ya, coba. Itu yang kedua hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Apabila bertemu dengan huruf iya, nun, mim dan wawu itu dibaca idgham bi gunna Pak. Betul Jadi sekali. berdengung. Berdengung. Contohnya Ya. bagaimana membacanya? Ayo berdengung. Silakan dicontohkan. Famaya mal mithqala dzarratin khairan yarah gitu Pak. Aduh, meh. Roy kepleset. Roy. Meh kepleset. Luput Pak, luput. Ya.
Itu nama famay ya'mal. Lah, famay itu dibaca dengan Itu masuk kan dengan dengung. Agar masuk, agar Nggih. dengung, maka harus ditahan dulu. Jangan famay ya'mal. Nah, itu namanya tidak ada dengung. Nah, kecuali pada yang bila guna masuk tanpa dengung. Ya, masuk saja, tidak usah ditahan. Contohnya, hurufnya ada 2. Lam ro, contohnya milladunka, jangan mil, tidak boleh. Cukup milladunka. Nah, untuk menyikat waktu anak-anak dan Pak Guru Pamong, ini anak-anak bisa mempelajari sendiri anak-anak ya. Yang ada di Ya, Pak. ya, di sini ada memati, hukum memati, ada hukum bacaan alif lam. Nah, Ya, Pak. kemudian kalau sudah paham, sudah melihat video yang ada itu, sekarang coba masing-masing kelompok Pak Guru minta untuk menganalisis. Menganalisis itu tidak hanya mencari, tetapi mencari sebab. Oh, kenapa ini bacaan ini? Karena ini. Nah, seperti itu. Silakan masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk mencari 2 saja. Ayo coba, saya beri waktu sekitar 5 menit. Cukup ayat keempat. Coba. Ayo kelompok siapa ini? Tadi Ya, kelompok sudah, kelompok 4 sudah. Ayo. Kelompok 3 yang belum ini. Kelompok saya lagi dah Pak. Siapa? Kelompok punya Bu Sulistina. Siapa Bu? Ya silakan. Bu Sulistina. Ya, Ayo perhatikan sini anak-anak. yang pertama, Sini. laqad khalaqna. Laqad. Ya, Tuh bacaan qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Karena apa? Karena huruf dal mati di tengah kalimat. Ya terus yang kedua apa? Selanjutnya khalaqna. Khalaqna. Khalaqna juga qalqalah sugro. Qalqalah sugro karena huruf qaf mati di tengah kalimat. betul sekali. Terus? Sudah Pak. Sudah. Ya coba yang lain. Silakan. Tadi sudah kelompok 1, sudah 2 kali. Ayo yang lain. Bu Yunika, siapa? Bu Pak Ufron. Al-Qamariyah, Pak. Al-Qamariyah yang mana? Al-Insana. Nal-i. Ya. Ya. Nal insana. Alnya dibaca jelas, Pak. Betul sekali. Karena apa? Alnya dibaca jelas, ada al dibaca jelas. Betul Yunika, karena ada al dibaca jelas. Alasan yang tepat mungkin ada yang tahu yang lain? Al-Qamariyah itu ya Pak. Al-Qamariyah ya, karena apa? Hukum bacaannya. Ya. Ada di depan. Alasannya kenapa kok disebut bacaan Al-Qamariyah? Kalau enggak ada yang ayo ada apa enggak? Ada apa enggak? Kalau tidak ada Pak Guru yang menyampaikan bahwa disebut Al-Qamariyah karena huruf al bertemu dengan huruf Qamariyah berupa alif. Lanjutnya siapa yang bisa menganalisis hukum bacaan lagi? Siapa? Ufron kurang 1. Hah? Insana. Ya, bacaan apa itu? Mat. Hah? Mat dibaca Yang panjang. mana yang matnya? Sa. Sa. Insana. Terus Betul. lagi non sukun. Non sukun ketemu? Sin. Sin, bacaan apa? Ikhfa. Ikhfa. Alhamdulillah. Anak-anak paham semua ya kelompok 1 sampai 4 ya? Paham, Pak. Alhamdulillah. Yang terakhir Pak Lukman saja yang menambahi di situ tako. Coba huruf hukum bacaan apa itu tako? Qalqalah, Pak. Qalqalah apa? Qalqalah sugro karena berada di tengah kalimat. Ini tako ini qalqalah sugro sama dengan yang ini. Alhamdulillah. Ternyata Qalqalah anak-anakku cepat ya membaca dan Sudah mati, Pak. memahami dari Kalau lakot video yang dikirim Pak Guru. Alhamdulillah. Nah,
Anak-anak, di sini selanjutnya adalah kita memahami makna. Sebelum memahami makna, kita harus tahu dulu artinya. Nah, silakan dibaca. Siapa ini yang cepat bacanya? Jangan lama. Ayo, kelompok Saya, berapa? Pak. Siapa? Pak. Siapa? Yunika. Ayo yang cepat, Yunika. Saya, Pak ya, nomor Ya, 1. Arti, cepat. Asin 1 demi buah tin dan buah zaitun. Zaitun itu rasanya asin, Pak. Pernah saya makan dari Turki. 2 demi Gunung Sinai. 3 dan demi negeri Mekah yang aman ini. 4 sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim. 5 kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. 6 kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. 7 maka yang apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu. Oke. Ya Allah hakim yang seadil. Alhamdulillah. Terima kasih. Semangat sekali Yunika, tepuk tangan untuk Yunika. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, dari arti ini perhatikan ayo masing-masing kelompok. Dari arti ini Pak Lukman akan mengirim lagi bahwa Pak Lukman juga sudah menyiapkan video yang berisi tentang cara menganalisis makna. Dikirim lagi di link, mohon maaf, di chat, dikirim di situ. Silakan dibuka di HP-mu masing-masing, ya. Kemudian di situ sudah jelas perintahnya, sudah ada linknya untuk mengirim makna. Diklik Pak Lukman ya, anak-anak ya, silakan. Nah, silakan ini diklik gambarnya ini, gambarnya Pak Lukman ini ya. Made in Indonesia Sudah, ini. Sudah diklik, sudah subscribe apa belum? Sudah, Pak, sudah. Ya, terima Sudah kasih. Silakan dibaca, perhatikan petunjuk. Nah, setelah menyimak video di atas, tulislah minimal satu lah, anak-anakku, yang kamu ketahui tentang makna Quran Surat Tin pada link yang di bawah ini. Siap anak-anak? Siap, silakan diklik, dilaksanakan. Pak Guru tunggu hasilnya. Ini Pak Guru sedang menunggu jawaban kamu, silakan. Ini, yuk segera ditunggu. Lupa di mau anu nih. Yo, di ini masuk di ini. Diklik yang ini ya. Klik. Nah, silakan. Kalau sudah diklik. Sudah, di sini. Pak. Sudah? Siapa? Sudah. Siapa tadi? Oh, ini sudah masih satu. Belum semuanya. Yuk. Yasin Al-Farisi. Yo, Yasin Al-Farisi sangat bagus sekali. Lanjut yang lain. Masih di umpan lambung. Abu, cepat. Ayo. Sumiati. Ayo kurang 6. Pak, sinyal saya juga, Pak. Sudah, Pak. Ya sudah. Sudah semua, Pak. Terus apa lagi? Sudah semua, Pak. 6. Sudah. 8 sudah semua, Pak. Ya sudah, enggak apa-apa. Ini sudah cukup lah, saya kira enggak apa-apa. Karena sudah waktunya memang sangat mendesak anak-anak. Baiklah. Setelah mengetahui makna ini, silakan anak-anak kita buat kesimpulan bersama-sama ya. Ya. Dari masing-masing kelompok kita buat kesimpulan bersama-sama. Nah, setelah kita bersama-sama untuk menyimpulkan ini anak-anak, bersama-sama membuat kesimpulan, perhatikan, kita sebagai manusia harus mensyukuri karunia dan nikmat dari Allah, menghindari perbuatan tercela, mengerjakan amal soleh, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling peduli, dan saling bekerja sama. Bisa dilihat pada gambar-gambar di samping ini. Ini peduli. Ini juga tentang apa ini? Coba ini apa ini? Sholat jamaah apa? Sholat jamaah. Termasuk amal soleh. Ini juga peduli. Ini sedang berdoa. Ini sedang dalam kategori apa anak-anak?
Bekerja? Kerja bakti. Kerja Kerja bakti, sama. kerja sama. Bekerja sama. Terima kasih. Anak-anak, dari pelajaran ini apa yang anak-anak ingat? Apa anak-anak yang Surah diingat? Atin, Pak. Oh, Atin, terus apa lagi tadi? Jabal Musa. Jabal Buah. Musa. Buah Iya, tin. iya, Dan alhamdulillah. buah zaitun. Ya, sebaik-baiknya. Ya, betul sekali. Itu anak-anak. Kemudian perhatikan anak-anak. Jangan lupa anak-anak untuk selalu mengamalkan Atin ini, paling tidak dibaca di rumahnya setiap sore atau pagi, atau paling tidak kita bisa mengamalkan hal-hal yang kecil dari makna yang terkandung. Minimal apa? Bekerja sama dan peduli terhadap orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir anak-anak, ini ada pekerjaan tugas online dari Pak Lukman. Silakan nanti dikirim Pak Lukman ya, dikirim oleh Pak Lukman ke WA group nanti. Paling tidak sekarang Pak Lukman memberitahu visualnya saja. Ini dengan kuisis anak-anaknya, siap ya? Seperti biasa. Ya. Nah, ini. Nanti anak-anak silakan tulis. Ini kalau sudah keluar, silakan ditulis namamu nanti. Mulai ya. Nah, ini ada namamu ditulis di sini, nanti kamu kerjakan lagi. Mungkin itu anak-anak ya pelajaran pada sore hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Guru. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menurut saya dari keseluruhan mulai dari awal sampai akhir sudah bagus, namun waktunya lebih dari 15 menit. Itu Pak. Terima kasih bagus. Saudara Sudah bagus. Ufron. Ya, siap. Kalau dari saya mungkin ini Pak, cara membuat Google Meet-nya tuh perlu ditularkan ke teman-teman Pak. Google Meet. Oh, Google Site maksudnya. Murid Pak. Ya, Google Site. Oh iya, insya Allah. Sudah Bapak Ibu? Sudah Pak. Terima kasih. Berikutnya saya, yang pertama saya apresiatif sekali sama Pak Lukman karena media yang digunakan itu variatif dan inovatif ya. Sudah banyak ini, ada banyak media yang digunakan, kemudian pemanfaatan TIPEK atau teknologi dalam pembelajaran, memanfaatkan IT dalam pembelajaran itu sudah banyak dipraktikkan oleh Pak Lukman, termasuk menggunakan Quizzes, menggunakan Google Site, menggunakan Google Form dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi medianya sudah variatif. Kemudian yang kedua, selain media yang variatif juga materi juga sudah runut ya. Pak Lukman menyampaikan materinya dengan runut, jelas, kemudian alurnya juga sudah tepat ya. Alurnya juga sudah tepat. Kemudian yang ketiga, yang perlu diperbaiki ini sekarang, yang perlu diperbaiki. Yang pertama manajemen waktu, Pak. Ada berapa menit tadi Pak Lukman? 25. Iya, mohon maaf Pak. Lebih dari ya sekitar 20, Iya, 25 itu Mohon maaf Pak. Itu waktu yang panjang itu kemudian mengurangi nilai lebih yang sudah Pak Lukman beberkan dari awal. Sehingga manajemen, kalaupun menggunakan media yang banyak, itu Pak Lukman juga harus berlatih ketika sebelum peer teaching. Ini media banyak ini efektif enggak ya kalau disampaikan dalam waktu 10 atau 15 menit misalkan. Enggak sampai 20 menit lebih itu sudah banyak waktu yang diambil oleh Pak Lukman dibanding dengan waktu yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, karena merasa diburu waktu, akhirnya Pak Lukman mendesak siswa, ayo Bu, segera Bu, ini Bu, segera Bu, gitu ya. Ibu Yunika, segera Bu, segera. Nah itu tidak boleh yang seperti itu kepada anak-anak. Ya kepada anak tidak boleh. Maka itu di samping media yang variatif, media yang inovatif yang digunakan, yang sudah berbasis IT, Pak Lukman juga harus mempertimbangkan penggunaan waktu, manajemen waktu. Ini media ini bisa disampaikan berapa menit ya. Kalau ini berapa menit ya, itu intinya manajemen waktu. Jadi pembukaan berapa menit, pendahuluan berapa menit,
kemudian memberikan penguatan kepada siswa berapa menit, kegiatan inti berapa menit, kegiatan penutup berapa menit, evaluasinya juga berapa menit. Itu juga harus diperhatikan. Penting manajemen waktu karena ketika Bapak Ibu nanti betul-betul praktek dan itu digunakan sebagai bahan ujian, jika waktunya melebihi batas apalagi sampai lebih banyak, itu mengurangi nilai Bapak Ibu. Maka itu dipraktikkan. Kalau menggunakan media yang banyak seperti Pak Lukman tadi, Google Sheet, Google Form, kemudian Quizzes, itu Pak Lukman harus ngatur ini Google Sheet butuh berapa menit ya. Ini Google Form anak-anak ngerjakan butuh berapa menit ya. Sehingga tidak ada desakan kepada siswa oleh guru untuk segera, ayo segera gitu ya. Ingat di ketika workshop beberapa waktu yang lalu tentang penyusunan media pembelajaran berbasis video, saya sampaikan bahwa belajar IT itu kuncinya sabar karena problem pertama IT itu ada pada jaringan internet. Sehingga mungkin Bu Yunika bisa ini langsung connect misalkan. Sedangkan siswa yang lain, Pak Ufron, Pak Faris atau siapa gitu ya, akhirnya connect-nya kan tidak bareng. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Secara keseluruhan apa yang ditampilkan oleh Pak Lukman sudah bagus dan bisa dicontoh. Tadi ada permintaan dari Bu Yunika, Bu siapa tadi? Bu Sulis ya. Ayo ditularkan tuh ilmunya. Nah, Google Site itu Iya, Pak. salah satu media berbasis IT yang fleksibel, yang responsif, yang bisa digunakan bukan hanya menjadi media seperti yang ditampilkan Pak Lukman, tapi bisa kita eksplor lebih dalam. Bapak Ibu bisa cari nanti ya di YouTube ada channel namanya Klik Media. Di channel itu saya memaparkan penggunaan Google Site dijadikan aplikasi berbasis Android. Nah, saya membuat, ya Bu, Subscribe ya Pak. saya membuat aplikasi jurnal Ramadan itu menggunakan Google Site. Nah, seperti yang dicontohkan Pak Lukman, Google Site digunakan untuk media pembelajaran sehingga medianya dicemplungkan di situ, ada evaluasinya, ada videonya dan seterusnya. Itu bagus. Dan itu responsif dan ringan ketika dibuka di HP. Begitu Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan, monggo. Video saya Pak, tolong dilihat sekali-kali Pak. Kemarin Yang mana itu Pak? Yang terakhir yang 10 itu loh Pak. Saya sudah buat itu susah payah itu Pak, 1 hari setengah itu. Yang 10 yang mana Pak? Yang 10, tugas 10. Ya saya jabrikan Pak. Saya jabrikan ke jenengan, mungkin belum dilihat. Mungkin terlalu sibuknya Pak Muiz gitu. Tugas 10 ya. Kan Iya, sudah Pak. dinilai itu Pak Lukman ya? Ya enggak apa-apa. Kalau muridnya dilihat nih pekerjaannya kan bangga Pak daripada dibiarkan. Ya, oke. Sudah di-upload di LMS ya? Waduh nggak bisa Nggak Pak, bisa, sudah Pak. dinilai Nggak sama bisa. jenengan. Oh, Tadi malam Iya, mau ngupload, sudah Pak. saya- anu ya, linknya dikirim ke saya ya Pak Lukman ya? Udah waktu habis pirticing pertama Pak. Oh ya siap, oke. Oke. Jadi Ya, muridnya merasa ada lagi? bangga gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Monggo yang lain. Pak Muiz, Ya Bu. berarti fix ya kita daring ya. Kalau Gimana, Bu? Ini fix ya, yang itu daring gitu. Aduh, suaranya Bu Yunika kok putus-putus ini. Hilang Bu Halo. suaranya Bu. Pak Muiz, Suaranya hilang Bu Yunika. halo. Dengar Pak? Nah, gimana? Sip. Gimana? Pak, kita itu positif ini daring ya ke murid-muridnya. Kalau sekarang kan memang daring Bu. Iya, kita